Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali hari ini ya. Walaupun kita belum bisa pergi ke gereja, nggak apa-apa, tetap kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Yuk sekarang semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan, sudah mandi kan? Hari ini kita mau bersukacita beribadah kepada Tuhan. Semangat semuanya ya. Nah sekarang kita mau nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari Tuhan, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya adik-adik, kita harus selalu mengucap syukur untuk kebaikan yang Tuhan sudah berikan bagi kita ya. Yuk sekarang kita mau berdoa. Semuanya mengambil sikap yang baik untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini. Kami berterima kasih kepada Tuhan karena Kau memberikan kekuatan kesehatan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan beribadah hari ini. Biarlah kami boleh memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan dengan baik. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, adik-adik sekarang lihat, baca di situ. Apa judulnya lagu ini? Saya Bergirang, betul sekali. Saya bergirang. Semuanya sukacita ya, sudah menyapa kakak, adik, mama, papa, semuanya dengan sukacita. Katakan kepada saudaramu, kepada siapapun di situ, saya bergirang. Yuk kita nyanyi lagu ini. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, katakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu berdoa, sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu berdoa. Iya, betul sekali. Kita selalu bersukacita, bertepuk tangan karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Karena kita anak Tuhan adik-adik. Jadi Tuhan Yesus yang akan selalu menolong dan menyertai kehidupan kita. Ya, saya bergirang. Yuk sekarang coba perhatikan. Di situ juga ada satu lagu yang mengingatkan kita akan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang indah, yang luas, lebar, tak terhingga. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Lebih indah dari pelangi, dari bintang di langit, dari bunga. Yuk kita nyanyikan. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus Indah, indah, oh indah. kasih Yesus Indah, indah, oh indah. Indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah. kasih Yesus Indah, indah, oh indah. kasih Yesus Indah, indah, oh indah.
indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Benar sekali adik-adik, kasih Yesus itu indah, lebih indah dari apapun ya. Pasti adik-adik sudah merasakan kasih Tuhan itu setiap hari. Nah, sekarang kita mau bersama-sama mendengarkan, belajar firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Alkitab. Hai kawan, lihatlah, ku punya teman hebat. ALKITAB, Alkitab. Bila kamu mau tahu apa yang Tuhan mau, di mana jawabannya? Alkitab. Bila kamu tahu, Bila kamu mau tahu apa yang Tuhan mau, di mana jawabannya? Alkitab. yuk sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini, hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Berkati kami semua supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apa tema firman Tuhan hari ini? Coba baca di situ. Mau memaafkan, benar sekali. Dari Lukas pasal yang ke-23 ayat 33 sampai 43. Kakak akan membaca ayat 33 sampai 37. Nanti adik-adik bisa melanjutkan sendiri ya. Nah, di Alkitab itu ditulis Yesus disalibkan. Ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Nah, sampai di situ ya, nanti adik-adik bisa melanjutkan sendiri. Coba perhatikan sekarang adik-adik. Minggu yang lalu, Alkitab, firman Tuhan menjelaskan kepada kita, Tuhan Yesus diserahkan oleh Pilatus kepada siapa? Ya, benar sekali. Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus ke tangan orang banyak. Untuk apa? Untuk disalibkan. Nah, sekarang siapa yang tahu? Setelah itu Tuhan Yesus dibawa kemana? Wow, benar sekali adik-adik. Setelah itu Tuhan Yesus dibawa menuju Bukit Golgota. Adik-adik, di dalam perjalanan, Tuhan Yesus itu harus memikul salibnya sendiri. Wah, sekali-kali para prajurit itu berteriak kepada Tuhan Yesus. Menyuruh Tuhan Yesus itu untuk berjalan lebih cepat. Supaya bisa sampai segera di atas Bukit Golgota itu. Padahal pada waktu itu Tuhan Yesus sangat lelah adik-adik. Para prajurit itu mendorong, menyuruh Yesus untuk segera berjalan dengan memikul salibnya itu. Nah, sekarang perhatikan. Tuhan Yesus kemudian sudah berada di Bukit Golgota. Dan sudah berada di atas kayu salib. Coba sekarang kita perhatikan adik-adik. Apa yang dilakukan oleh para prajurit itu? Para prajurit itu mengolok-olok Yesus. Mereka memperebutkan jubah yang dimiliki oleh Yesus. Para prajurit itu berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, turunlah dari salib itu, selamatkanlah dirimu." Adik-adik, para prajurit itu berteriak. Para prajurit itu mengolok-olok Tuhan Yesus pada waktu itu. Tidak percaya
kalau Yesus itu adalah Mesias. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak, adik-adik. Dilihat orang banyak. Orang banyak itu ada orang-orang Farisi, ahli Taurat, tua-tua Yahudi, pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh mereka, adik-adik? Mereka mengolok-olok Tuhan Yesus, tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Mesias, Sang Juru Selamat. Apa yang dilakukan oleh orang banyak itu? Mereka berteriak, jika engkau adalah Mesias, selamatkanlah dirimu. Jika orang lain engkau selamatkan, selamatkanlah dirimu sendiri. Wah, orang banyak itu berteriak semakin kencang, adik-adik. Nah, sekarang menurut kalian, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada para prajurit dan orang banyak yang mengolok-olok dia pada waktu itu, yang menyakiti Yesus pada waktu itu? Apa yang dilakukan? Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Benar sekali. Coba baca di situ, adik-adik. Ini yang diucapkan oleh Tuhan Yesus saat dia berada di atas kayu salib. Kepada para prajurit yang menyakitinya, kepada orang banyak yang berteriak, mengolok-olok dia. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Adik-adik, Tuhan Yesus berdoa, memohon kepada Bapa di surga, berdoa kepada Bapa di surga, supaya Bapa di surga itu mengampuni setiap orang yang menyakiti dia. Bapa di surga mengampuni orang-orang prajurit-prajurit yang pada waktu itu menyakiti, mengolok-olok dia, adik-adik. Nah, itu yang Yesus katakan, itu yang Yesus ucapkan, itu yang Yesus lakukan saat berada di atas kayu salib kepada setiap orang yang menyakiti dirinya. Coba sekarang baca yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu, yang diucapkan oleh Yesus. Kita baca sama-sama ya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Adik-adik, apakah berhenti sampai di situ saja? Tidak. Coba sekarang perhatikan. Di atas bukit Golgota itu, Tuhan Yesus disalibkan di antara dua penjahat. Dua orang penjahat itu memang selayaknya mereka mendapat hukuman karena mereka telah melakukan kejahatan kepada orang banyak. Apa yang dikatakan oleh penjahat yang satu kepada Tuhan Yesus pada waktu itu? Penjahat yang satu itu mengolok-olok dan tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Penjahat yang kedua, dia percaya dan meminta tolong kepada Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus itu mengingat dia, mengampuni dia, menolong dia, sebagai seorang yang telah melakukan kejahatan. Adik-adik, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada penjahat itu? Kepada penjahat yang percaya, kepada penjahat yang meminta tolong kepada Yesus, meminta pengampunan kepada Yesus pada waktu itu. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Coba sekarang baca di situ. Tuhan Yesus katakan, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus, di surga, di rumah Bapa di surga. Karena apa adik-adik? Penjahat yang kedua itu percaya dan meminta tolong kepada Yesus agar Yesus mengingat dia, mengampuni dia. Mengingat dia saat Tuhan Yesus berada di surga. Dan Tuhan Yesus memberikan pertolongan kepada penjahat yang percaya dan meminta ampun kepadanya. Adik-adik, sekarang kakak mau tanya, untuk apa dan untuk siapa Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib itu? Untuk apa? Benar sekali. Untuk mengasihi kita. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Untuk siapa? Untuk setiap kita, kakak, adik-adik, papa, mama, semuanya yang sudah berdosa, yang sudah dan bisa melakukan kesalahan. Tapi Tuhan Yesus mengasihi, dia rela mati di atas kayu salib. Dia mengampuni setiap kita, mengasihi setiap kita. Adik-adik, kita berterima kasih untuk kasih Tuhan itu.
Tuhan Yesus saat berada di atas kayu salib itu mengucapkan pengampunan kepada setiap orang yang sudah menyakiti dirinya. Dan itu diberikan kepada setiap kita, kakak-kakak, adik-adik, dan juga papa mama, setiap orang yang percaya kepadanya. Adik-adik, kita semua bisa melakukan kesalahan. Kita semua bisa melakukan hal yang buruk dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, misalnya berkata tidak jujur atau berbohong. Kalian pernah kan melakukannya? Contoh lagi, melawan orang tua, menyakiti hati teman-teman di sekolah atau dimanapun. Tapi hari ini Tuhan Yesus memberikan kesempatan bagi kita semua, bagi kakak, bagi adik-adik, bagi semua untuk mengatakan itu kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan. Nggak usah disimpan. Katakan kepada Tuhan dan meminta tolong kepada Tuhan. Adik-adik, kalau kesalahan itu kita simpan, hal buruk itu kita simpan, itu tidak membuat kita lebih baik. Tapi kalau kita mengatakan kepada Tuhan, mengakuinya di hadapan Tuhan dan meminta ampun kepada Tuhan, meminta tolong kepada Tuhan untuk boleh menjadi anak-anak yang berubah, maka Tuhan akan menolong. Tuhan akan mengampuni kita supaya kita boleh menjadi anak-anak yang lebih baik. Nah, sekarang coba ingat-ingat dan katakan kepada Tuhan. Apapun yang ingin adik-adik katakan, hal-hal buruk yang ingin adik-adik katakan, meminta ampun kepada Tuhan, katakan itu hari ini. Tuhan pasti akan mengampuni dan menolong adik-adik untuk boleh menjadi anak-anak yang lebih baik. Nah, sekarang yang kedua. Adik-adik, kita semua pernah kan melakukan hal buruk bersama dengan teman. Sekarang ingat-ingat, ada enggak teman yang belum bisa kamu ampuni? Kamu masih benci, kamu masih jengkel, kamu masih enggak suka sama temanmu itu. Karena dia mungkin menyakiti kamu berulang-ulang. Karena mungkin temanmu itu menyakiti kamu terus-menerus. Dan sangat sakit. Hari ini coba diingat-ingat. Siapa yang masih membuat kamu jengkel, yang masih kamu benci, yang masih belum bisa kamu ampuni, katakan kepada Tuhan. Hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk mau memaafkan, untuk mau mengampuni. Ingat, teladan Tuhan Yesus yang saat itu berada di Bukit Golgota, di atas kayu salib, dia mengucapkan berkat, dia mengucapkan pengampunan kepada setiap orang yang menyakiti dia. Katakan, ingatlah dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau mengampuni temanku dan sebutkan temanmu, siapapun yang ingin kamu ampuni. Ya, kakak percaya kamu bisa melakukannya. Coba sekarang, lihat ayat hafalan hari ini, Mazmur 86 ayat 50a. Sebab Engkau ya Tuhan, coba baca, baik dan suka mengampuni. Wow, Tuhan Yesus itu sudah melakukannya untuk kita. Mazmur 86 ayat 5a. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah melakukannya untuk kita, dan kakak percaya, adik-adik juga bisa melakukannya untuk orang lain. Tuhan Yesus pasti menolong kita. Ya, oke? Nah, sekarang coba lihat di situ. Ayo semangat membuat aktivitas. Siapkan kertas, baca di situ ada gunting, pensil, dan lain-lain ya. Ya, kakak mau baca di poin yang ketiga. Nanti adik-adik gambar tangannya, gitu ya. Tangan kanan dan tangan kiri. Lalu di sisi kiri, tuliskan hal buruk atau kesalahan yang ingin kamu perbaiki dan katakan kepada Tuhan Yesus. Mintalah ampun kepadanya. Tuliskan di jari-jari di situ. Ya, lalu kemudian tuliskan juga nama teman atau siapapun yang ingin kamu ampuni. Nah, lalu yang di tangan kanan, tuliskan doamu untuk bangsa dan negara, untuk orang-orang sakit, untuk anggota keluargamu, dan hal-hal yang berkaitan dengan wabah virus gitu ya, COVID-19. Berdoalah kepada Tuhan. Nah, setelah itu apa yang harus kamu lakukan? Tunjukkan hasil karyamu, foto sambil memegang karyamu, lalu kirimkan kepada kakak-kakak di kelas masing-masing, ya. Oke?
Semangat, hari ini kerjakan. Lakukan itu, aktivitas hari ini. Nah, kakak pesan lagi nih adik-adik, seperti minggu yang lalu. Ya, tetap seperti ini, jaga kesehatan, jaga kebersihan, baca firman Tuhan dan berdoa, tetap rajin belajar, mandi yang bersih, ya, cuci tangan, lalu makan sayur, makan buah, tidur yang cukup, itu yang harus kita lakukan. Supaya tetap badan kita sehat, ya. Nah, coba lihat di sini, seperti minggu yang lalu juga. Lagu ini biasanya kita nyanyikan ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Hari ini adik-adik pun masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, bagaimana caranya? Masukkan amplop persembahannya, lalu disimpan dulu. Setelah itu, nanti minggu-minggu depan, ketika adik-adik sudah bersama-sama datang ke gereja, diserahkan persembahannya kepada kakak-kakak di kelasnya masing-masing. Oke? Berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, sekarang kita mau berdoa kepada Tuhan ya. Semuanya mengambil sikap yang baik untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kami untuk mengasihi, untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti. Tuhan, tolonglah kami supaya kami pun bisa mengampuni dan memaafkan orang-orang yang menyakiti. Tuhan tolonglah, dan kami juga bersyukur karena Tuhan Yesus memberikan kesempatan bagi kami untuk mengatakan hal buruk yang kami ingin perbaiki di hadapan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang lebih baik. Berkati seluruh kehidupan kami Tuhan dalam situasi seperti ini. Tolong Tuhan bangsa dan negara kami, siapapun, gereja kami, orang-orang yang kami kasihi, papa mama, berkati semuanya, supaya bisa bekerja dengan baik, supaya bisa sehat, dan bisa segera pergi ke gereja kembali. Tuhan tolong supaya wabah virus corona ini bisa cepat teratasi dengan baik. Berkati bangsa dan negara kami dan berkati gereja kami. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk orang-orang yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan pun menolong mereka supaya mereka bisa segera sembuh dan bisa pulang ke rumah bersukacita bersama dengan keluarga. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu, Engkau yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk sekarang kita mau untuk ibadah kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Syukur, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.